Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Astuti dengan NIM A02183353. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang perencanaan kehutanan. Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kegiatan perencanaan kehutanan merujuk pada bab 4 pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1949 yang meliputi 1. Inventarisasi hutan, yang kedua pengukuhan kawasan hutan, yang ketiga penatagunaan kawasan hutan, yang keempat pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan yang kelima penyusunan rencana kehutanan. Output inventarisasi hutan adalah data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Output pengukuhan kawasan hutan adalah pengukuhan kawasan hutan secara definitif. Sementara output dari penatagunaan kawasan hutan adalah penetapan fungsi baik sebagai hutan lindung, hutan produksi maupun hutan konservasi, dan pengawasan kawasan hutan. Output pembentukan wilayah pengelolaan hutan adalah terbentuknya wilayah pengelolaan hutan baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun unit pengelolaan atau KPH. Untuk basis spasial atau geografis, output penyusunan rencana kehutanan adalah rencana kehutanan tingkat nasional atau RKTN, rencana kehutanan tingkat provinsi atau RKTP, dan rencana kehutanan tingkat kabupaten atau RKTK. Berdasarkan fungsi pokok kawasan hutan, output rencana kehutanan meliputi rencana pengelolaan hutan pada KPHK, KPHL, dan KPHP. Sedangkan berdasarkan jangka waktu, output rencana kehutanan meliputi rencana kehutanan jangka panjang, pendek, dan menengah. Maksud dan tujuan perencanaan kehutanan adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah, bagi lembaga pengelolaan hutan pada berbagai tingkat yang memuat kebijakan dan strategi pengurusan hutan untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan kehutanan. Baik, itulah materi singkat yang sempat saya paparkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan materi kami terkait penyusunan perencanaan kehutanan. Nah, sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, kita harus tahu dulu apa perencanaan kehutanan itu. Jadi, perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan pastinya. Nah, untuk menghasilkan pengolahan hutan yang baik dan optimal, tentunya kita juga harus melakukan perencanaan pengolahan hutan dengan baik pula. Nah, kita tahu bahwa karakteristik sumber daya hutan itu bersifat multidimensi, sehingga pengurusan, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya hutan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan fungsi ekonomi, kelestarian lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Jadi, rencana kehutanan itu terdiri dari rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan. Berdasarkan skala geografis, rencana kawasan hutan terdiri dari rencana kehutanan tingkat nasional atau RKTN, rencana makro penyelenggaraan kehutanan, rencana kehutanan tingkat provinsi atau
RKTP, Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Kota atau RKTK, dan Rencana Kehutanan Tingkat Pengelolaan Hutan atau RKPH. Jenis dan tata hubungan rencana-rencana kehutanan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Kehutanan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan. Rencana kawasan hutan mempertimbangkan rencana tata ruang dan rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, baik nasional maupun daerah, dan selanjutnya merupakan acuan spasial dalam penyusunan rencana pembangunan kehutanan. Rencana kehutanan baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota maupun tingkat KPH merupakan kebutuhan yang sangat mendasar untuk memberikan arah pengurusan dan pengelolaan hutan ke depannya melalui pemanfaatan secara optimal dan lestari guna mentransformasi potensi multifungsi hutan menjadi barang jasa yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, serta merealisasikan peran dan posisi penting kehutanan dalam pembangunan kabupaten atau kota. Jadi, untuk menjamin terselenggaranya perencanaan kehutanan dan sebagai tindak lanjut rencana kehutanan tingkat nasional atau RKTN, rencana makro penyelenggaraan kehutanan, dan rencana kehutanan tingkat provinsi atau RKTP, dan menjadi acuan rencana kehutanan tingkat pengelolaan hutan atau RKPH, maka perlu disusun suatu pedoman penyusunan RKTK dalam bentuk ketentuan hukum yang mengikat. Baik, perencanaan kehutanan adalah produk perencanaan kehutanan yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana spasial dan numerik, serta disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan, dan jenis-jenis pengelolaan, serta dalam jangka waktu pelaksanaan dan dalam penyusunannya telah memperhatikan tata ruang wilayah dan kebijakan prioritas pembangunan yang terdiri dari rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan. Rencana kehutanan tingkat nasional atau biasa disingkat dengan RKTN adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk membangun kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. Sedangkan rencana kehutanan tingkat provinsi atau biasa disingkat dengan RKTP adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang dimana menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah provinsi dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Kemudian rencana kehutanan tingkat kabupaten atau kota, biasa disingkat dengan RKTK, yaitu rencana yang berisi arahan-arahan operasional, pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dan perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah kabupaten atau kota dalam jangka waktu 20 sama dengan yang provinsi dan nasional itu 20 tahun. Kemudian ada rencana kehutanan tingkat pengelolaan hutan yang selanjutnya sering disingkat dengan RKPH, adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek, disusun berdasarkan hasil
hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh pemanfaatan yang lebih optimal dan lestari. Kemudian, rencana makro penyelenggaraan kehutanan adalah rencana yang memuat arahan pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan untuk program, kegiatan dan tujuan tertentu, dan merupakan penjabaran dari rencana kehutanan tingkat nasional itu sendiri. Dan yang terakhir adalah rencana pembangunan kehutanan, adalah suatu rencana kehutanan dalam jangka waktu dan skala geografis tertentu yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional di wilayah pembangunan nasional dan wilayah dengan memperhatikan arahan spasial rencana kawasan hutan dan dalam penyusunan mengikuti siklus perencanaan pembangunan nasional. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Saudari Anggun Febriani Bailo, di mana saya akan membahas tentang alur pikir, substansi, dan tata cara penyusunan RKTK. Alur pikir dan substansi RKTK. RKTK sendiri singkatan dari Rancangan Kehutanan Kota. Rancangan Kehutanan Tingkat Kota atau biasa disebut dengan RKTK merupakan perencanaan kawasan hutan maupun hutan hak yang ada di kabupaten atau kota. Penyusunan RKTK dimulai dari data, informasi, gambaran keberadaan kawasan hutan dan hutan hak di wilayah kabupaten atau kota yang mencakup kondisi umum kawasan hutan dan kota, hutan hak di wilayah kabupaten atau kota, serta potensi-potensi yang terkandung di dalamnya yang dapat dikelola untuk mendapatkan manfaat dan nilai lebih baik dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Data dan informasi mengenai kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan di kabupaten atau kota sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keberadaan dan pengelola kawasan hutan dan hutan hak terhadap pembangunan di wilayah kabupaten atau kota, dan peningkatan pembangunan di wilayah kabupaten atau kota dan kesejahteraan masyarakat. Namun pengelolaan kawasan hutan sangat dipengaruhi oleh bentuk kelembagaan pengelola kawasan hutan di wilayah kabupaten atau kota. Di samping itu, informasi mengenai isu-isu strategis kehutanan di dalam wilayah kabupaten atau kota akan mempengaruhi kebijakan pengelolaan kawasan hutan di masa yang akan datang. Berdasarkan data dan informasi mengenai kawasan hutan, potensi kelembagaan dan isu-isu strategis yang terkait kawasan hutan disusun suatu kriteria arahan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai dasar untuk melakukan analisa spasial. Penyusunan kriteria ini merupakan penjabaran dari kriteria yang ada pada RKTN dan RKTP. Dari hasil analisa spesial ini dapat diperoleh informasi mengenai luas arahan pengembangan, pembangunan, pemanfaatan, dan penggunaan pengelolaan sesuai fungsi hutan dan kondisi modal sosial ekonomi lokal di wilayah kabupaten atau kota. Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut di atas, selanjutnya dilakukan penetapan target yang hendak dicapai oleh sektor kehutanan di wilayah kabupaten atau kota untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Penetapan visi dan misi serta kebijakan dan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai visi dan misi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi terkini, potensi kawasan hutan dan isu strategis kehutanan kabupaten atau kota, serta arahan-arahan spesial dan non-spasial dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, regional, dan daerah. Secara singkat, alur pikir dan substansi RKTK sebagaimana disajikan dalam gambar 2.
2. Tata cara penyusunan RKTK. Yang pertama itu persiapan. Nah, penyiapan kawasan hutan sebagai hasil penyelenggaraan penetapan kawasan hutan dan perairan oleh menteri yang merupakan hasil siklus iteratif akumulasi pengukuhan kawasan hutan provinsi dan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota melalui peraturan daerah. Yang kedua yaitu penyiapan hutan yang diselenggarakan di luar kawasan hutan. Yang ketiga, kabupaten atau kota yang belum menyelesaikan RT RWK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tata ruang menggunakan peta kawasan hutan terakhir yang berlaku. B. Kondisi dan potensi kawasan hutan saat ini. Yang pertama itu menyiapkan data awal informasi dasar spasial dan non-spasial kawasan hutan dan perairan. Pertama, realitas, potensi dan kondisi umum hutan kabupaten atau kota terkini meliputi data dan informasi sumber daya hutan, pemanfaatan, penggunaan kawasan hutan, penutupan. Selanjutnya, hutan dan indikatif potensi ekonomi, barang dan jasa hutan serta usaha-usaha kehutanan. Selanjutnya, kontribusi sektor kehutanan kabupaten atau kota, ekonomi, ekologi, dan sosial budaya, diantaranya meliputi data produk domestik regional bruto, produk-produk dan usaha-usaha kehutanan, serta rencana-rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, sektor kehutanan dan non-kehutanan yang berkaitan dengan kawasan hutan. Kondisi kelembagaan sektor kehutanan kabupaten atau kota meliputi kondisi sosial budaya masyarakat, SDM, organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Identifikasi isu-isu strategis kehutanan global, regional, nasional, dan provinsi pada wilayah kabupaten atau kota, antara lain rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, cagar biosfer, World Heritage, kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau disingkat dengan KAPET, kawasan strategis nasional atau disingkat dengan KSN, Heart of Borneo, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia atau biasa disingkat dengan MP3EI, Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, perbatasan negara dan sebagainya. 3. Identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan kawasan hutan dan pembangunan kehutanan di tingkat kabupaten atau kota, antara lain yaitu konservasi, perlindungan, dan rehabilitasi, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, sosial budaya, aspek kelembagaan, dan lain sebagainya. Analisis kawasan. Yang pertama itu penyusunan kriteria arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan. Kriteria arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan yang disusun merupakan penjabaran dari kriteria arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan pada RKTN dan RKTP dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karakteristik sumber daya pada wilayah masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.